Profesor Haji Abdul Somad, LCDESE, PhD. Kepada beliau kami persilakan. Takbir buat beliau dan kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita persilakan kepada, kayaknya gantengan siapa ya? Gantengan beliau kan ya? Nah, pasti ada yang ini kan? Oke, Bapak, ini mungkin bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lama makan malam, lauknya bergulai jangi. Payung turun nih, payung Emily. Salam dari hari telah pamit. Segala tetes peluh keringat, lelah, air mata, kesulitan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah SWT dengan ampunan-ampunan. Rezekinya dilapangkan Allah SWT. Segala yang sakit-sakit disehatkan Allah SWT. Pulang dari majelis ini kata malaikat-malaikat, kumu maghfuran lakum, dosa kamu diampunkan Allah SWT. Utang piutangnya dibantu dilunaskan Allah SWT. Yang samo-samo awak hormati Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Sekda, sponsor acara ini, pimpinan PT-PT Nanda Inge di Ambo, disabui satu persatu, Haji Idris beserta keluarga, beserta Ibu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum kemari, Ambo dibawa berjalan-jalan ke Museum Ransum. Bapak Ibu lapai ke situ. Ambo dibawa ke Museum Ransum, diperlihatkan mesin yang dibuat oleh orang Jerman, dibawa oleh orang Belanda. Lalu kemudian diperlihatkan gambar. Ini gambar siapa? Kenapa tapak kakinya putih, tidak pakai sepatu? Kata gaib, ini tapak kakinya putih karena melepuh kepanasan. Melepuh kenapa? Karena mereka sedang berada di dalam perut bumi untuk mengambil batu bara dari sawah luntur. Untuk apa mereka ambil? Batu bara ini diambil oleh Belanda, dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur, lalu kemudian mereka bawa ke negeri Eropa. Jadi kedatangan saya ke sawah luntur mengingatkan tentang pelajaran waktu SD. Dulu guru-guru kita berkata, apa kata mereka? Belanda penjajah datang ke negeri kita untuk mengambil rempah-rempah. Betul. Bapak Ibu dulu sekolah begitu juga diajarkan. Belanda datang ke negeri kita untuk mengambil rempah-rempah. Siapa yang mengajarkan demikian? Tolong datang ke sawah luntur, datang ke Museum Ransum, perhatikan gambarnya, tengok baik-baik. Belanda penjajah datang ke negeri ini untuk mengambil hasil alam perut bumi yang kaya raya. Allahu Akbar. Apakah setelah Belanda pulang 1945 jamin mereka tidak akan datang lagi? Mereka akan datang. Batu bara masih banyak, emas masih banyak, nikel masih banyak, emas perak masih banyak. Ada anak sawah luntur yang tidak bisa baca Quran, dapat dijamin 100% itu bukan anak dari sawah luntur. Betul? Itu pasti pendatang dari luar. Kenapa? Karena ada aturan di sawah luntur, siapa yang tak bisa baca Quran tamat SD maka tidak boleh menyambung ke SMP. Kira-kira peraturan ini baik apa tak baik? Sekarang ada aturan baru. Apa dia? Anak SD yang khatam, tamat, hafal juz 30. Ingat, dengar baik-baik, juz 30. Sebab dek angin kau pulang beko ditanya 30 juz, bukan, juz 30.
anak SD yang hafal juz 30 amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbin nas diberikan Pemko Kota Sawah Lunto 500.000 rupiah bantuan untuk membangkitkan sebagai anak-anak di tempat lain susah mau menghafal Quran di Sawah Lunto walaupun penduduknya tidak banyak hasil alamnya luar biasa. Anak-anak yang hafal juz 30 justru diberikan bantuan. Mudah-mudahan anak-anak awak sadanya pun hafal Quran insyaallah. Amin. Rumah Quran. Tadi ambo sholat di masjid, ambo caliak ada tertulis baleho tulisan Rumah Quran Al-Huffaz. Rumah Quran dibantu oleh pemerintahan Kota Sawah Lunto. Sawah Lunto yang sebelumnya dulu hanyalah sawah, ada sungai ditutup, sawah hilang. Kenapa? Prinsipnya di mana ada gula di situ ada semut. Sawah Lunto ada gula yang manis-manis. Apa dia? Batu bara. Alamnya panas luar biasa. Itulah mengapa dibuat tabligh akbar siang terang benderang. Karena orang Sawah Lunto sudah terbiasa dengan panasnya batu bara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tabligh akbar ramai di masjid malam, biasa. Kalau ada tabligh akbar di dalam masjid pengajian subuh, biasa. Tapi tabligh akbar di panas terik, siang terang benderang, panas luar biasa, itu baru luar biasa. Allahu Akbar. Selama Abu Tausiah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa baju kurung. Sudah lama Ambu Tausiah baru mau ikolah paling banyak payung. Banyak payung. Bantu ukuk di padang Arafah gini. Ambo danga-danga bara hari iko hujan lebat di Sawah Lunto. Tiap hari hujan, betul? Lalu kemudian orang Sawah Lunto berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan. Angin sange-angeknya. Itu adalah doa awak yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman kalau turun hujan dia bersyukur. Kenapa? Karena ada rahmat. Kalau panas terik dia pun bersyukur. Kenapa? Tukang es galehnya laku. Insya Allah tausiah Ustaz Somad tidak akan lama. Di mana-mana tausiah Ustaz Somad 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Pas bolong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, anak-anak mesti sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, SDIT, Islam terpadu. Siap memasukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya tidak siap. Siap memasukkan anak sekolah agama? Ambola sampaikan, siapa yang sanggup menjaga anak-anaknya sekarang? Narkoba merajalela, LGBT luar biasa, sekular, liberal, komunis, ateis, agnostik, tak beragama, mengejek-ejek Nabi, mengejek-ejek agama, luar biasa. Satu-satunya solusi adalah pendidikan agama. Kalau kita mau anak-anak kita ini kuat seperti Buya Hamka, seperti Buya Nasir, seperti Haji Agus Salim, seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seperti Inyi Jaho, seperti Syekh lupa pula Ahmad Khatib Al-Minkabawi, maka tidak ada jalan lain kecuali pendidikan agama. Yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah agama, alhamdulillah. Yang belum memasukkan sekolah agamanya, insya Allah. Yang sudah saya sampaikan tak juga peduli pada pendidikan anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sudah kusampaikan. Apakah jamaah sudah mendengar dengan baik? Apakah pesan ini sudah sampai? Di akhirat ambo kalau ditanya oleh malaikat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah agama? Sudah ya Allah. Apakah mereka memasukkan anaknya ke sekolah agama? Ambo tidak tahu ya Allah. Saya tidak dapat mengontrol, mengawasi Bapak Ibu. Saya datang tahun 2018 Desember 19, 20,
21, 22. Sampai tahunan lalu awak basuh di dalam masjid. Kini baru basuh lagi. Apakah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang? Insya Allah. Tapi tak ada yang tahu. Niat kita cepat. Ada yang lebih cepat daripada niat. Apa itu? Malaikat maut. Berapa banyak saudara kita yang mati meninggal kena COVID, mudah-mudahan terhitung sebagai mati syahid. Berapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Anaklah yang diharapkan berdoa di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau dia jadi polisi, dia akan menolong agama Allah, amin. Kalau dia jadi tentara, dia akan menolong agama Allah, amin. Kalau dia jadi pengusaha, akan dia pakai hartanya menolong agama Allah, amin. Amin. Kalau dia jadi pejabat, dia akan pakai kekuasaannya untuk menolong agama Allah, amin ya rabbal alamin. Kita semua akan pergi menghadap Allah, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, semuanya akan mati. Calon bupati belum tentu jadi, calon gubernur belum tentu jadi, calon presiden belum tentu jadi, tapi orang hidup pasti mati. Bapak-bapak kalau meninggal dunia, apakah ibu-ibu mau ikut dengan bapak? Ini jawaban yang sangat jujur, Pak. Yang menolong bapak adalah anak-anak yang mendoakan di tengah malam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nyakanya tidak ada jalan lain pendidikan agama. Orang-orang yang diberikan Allah tanah luas di sawah lunto, wakafkan untuk pondok pesantren. Setuju? Yang bilang setuju dan punya tanah saja. Alhamdulillah, sesudah Ustadz Somad pulang, banyak yang menelpon Ketua MUI Majelis Ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami orang sawah lunto, Aduapo, tanah kami lawe. Berapa luas? Sejauh mata memandang. Untuk apa? Mau mewakafkan tanah untuk mendirikan pondok pesantren supaya mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mantap. Mana tanahnya? Itu. Tanah siapa? Tidak tahu. Tidak bisa kita mewakafkan tanah orang. Wakafkanlah tanah sendiri lillahi ta'ala. Laporkan ke Pak Kua, maka Pak Kua akan membuat akta ikrar wakaf. Berapa banyak tanah wakaf datuk, berapa banyak tanah wakaf ayah, berapa banyak tanah wakaf amak, tapi anak tidak mengenang. Diambil lagi tanah wakaf, dijual. Dulu tanah itu diwakafkan karena tanahnya tidak laku, tempat jin buang anak cucu. Hari ini tanahnya mahal karena dibangun mall, karena ada tol. Akhirnya tanah ditarik oleh cucu yang tidak belajar agama, padahal yang mengalir pahala adalah sedekah jariyah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar agama. Agama Islam mengajarkan kita hidup sementara. Setelah ini kita akan mati menghadap Allah. Abdul Somad paling lama hidup di atas dunia ini 20 tahun lagi. Kelambo Tibo ke sawah lunto tahun 2042, kini tahun 2022, Ambo Tibo 20 tahun lagi 2042. Sebagian bapak ibu sudah mati meninggal dunia. Abdul Somad masih hidup. Apa yang dibawa? Ada orang Islam mati bawa payung? Tak ada. Ada orang Islam mati bawa mobil? Tak ada. Ada orang Islam mati bawa rumah? Tak ada. Yang dibawa mati hanyalah doa anak ketika dia selesai sholat. Apa kata dia berdoa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak ibu semuanya soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak yang soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan tahun 1925. Indonesia merdeka tahun Indonesia merdeka tahun 1945. Tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, orang Minangkabau sudah tamat dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Betul?
Tahun 1925 orang Minangkabau sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Syekh Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus. Orang Indonesia kalau mau berangkat ke Makkah dia bayar ONH sekarang. Ambo tidak tahu sawah lunto tahun bara barangkeknya. Tapi kalau orang Pekanbaru Riau, inyo store ONH 2022, inyo akan berangkek 2072. 50 tahun lagi. Ambo kalau bayar ONH kini, umur kini 25. Berarti 25 tambah 20 tahun. Namun lagi semang balik 77, kini 2022, kini umur sampai 25. Jadi kalau mau bayar ONH kini, ambo baru berangkat haji umur 95 tahun. Tapi tahun 1916 tahun barat, tahun 1916 orang Minangkabau sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan tahun 1906 balik inyo meninggal dunia. Ingat 1916 sebelum orang Indonesia menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. 1928 1916 Imam Masjidil Haram meninggal dunia. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Apa maknanya? Jangan ajari orang Minangkabau tentang menuntut ilmu. Sejauh mata memandang ke Makkah, ke Mesir, dia belajar. Jadi kalau ada orang sawah lunto yang tidak mau menyekolahkan anaknya, diletakkannya di celah ketiak, tak mau anak sekolah, terbang sejauh mata memandang. Bung Hatta sekolah ke Leiden, Belanda, bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Makanya Bung Hatta tak lambat menikah. Bagian jomblo-jomblo ini perjuangan. Artinya apa? Bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Akhirnya setelah Indonesia merdeka barulah dia menikah, menuntut ilmu sampai ke Belanda. Tapi jangan lupa, pergi ke rumah Bung Hatta di Bukit Tinggi, nampak gambar Bung Hatta menjadi imam sholat, belajar di Belanda, bahasa Belanda, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta. Tapi sholatnya tidak tinggal. Hatinya boleh di Amsterdam, otaknya boleh cerdas, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bersyukur masyarakat sawah lunto ada orang kaya tapi mendirikan masjid, alhamdulillah. Ada orang kaya tapi mensupport tabligh akbar, alhamdulillah. Ada pejabat dipakai jabatannya untuk menolong agama Allah, tahfiz Quran, rumah Quran. Ini nikmat yang mesti disyukuri. Bayangkan kalau ada orang kaya di sawah lunto, didirikannya rumah untuk tempat mabuk dan sakau. Siapa yang namanya Muhammad dan Maria bebas untuk mabuk 24 jam. Apa yang akan terjadi di sawah lunto? Hancur negeri ini, betul? Anak-anak tidak sekolah, mabuk, sakau, pacaran, otaknya rusak, berzina. Akhirnya kita akan dijajah sekali lagi. Belanda akan datang lagi, Jepang akan datang lagi, bahkan negara-negara lain akan datang menjajah kita. Kenapa? Karena kita lemah, karena kita tidak kuat. Lemah ekonomi, lemah otak, lemah harta, lemah segala-galanya, lemah badan. Penyakitnya 5L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Mati aja. Kalau mau orang yang paling kuat adalah orang sawah lunto, betul? Betul? Danau Ustadz Somad, ini danau bukan danau asli. Ini danau yang dibuat dikeruk ke dalam. Berapa kedalamannya? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah terowongan, tempat apa? Tanah digali untuk mengambil barang-barang tambang. Semua masyarakat berkumpul sebelum kota Padang hebat besar.
orang lebih dulu datang ke Sawah Lunto. Kenapa? Karena disinilah barang-barang tambang berdatangan, maka yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, dan kita doakan Sawah Lunto ini tetap hebat sampai hari kiamat insya Allah. Tapi hebat karena sekolah agamanya, hebat karena prestasinya, hebat karena masjidnya, hebat karena tablik akbarnya. Sampai mati Ustadz Abdul Somad akan mengenang tablik akbar di Sawah Lunto. Betul. Kenapa? Karena di antara semua tablik akbar, inilah tablik akbar yang paling panas. Ustadz Somad menyawi ange-ange-nya lama ada tendanya. Kami kok nange bana Ustadz. Bapak ibu kan cuman duduk, kami tagak, yo tagak cuman yang saja, ambo tagak mecek lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko adonan tibo jam 8 pagi, iyo. Jam 8 pagi. Nampaknya salah jadwal. Yang datang dari jam 8 pagi sampai pulang jam 4 sore, maka selama dari jam 8, 9, 10, 11, 12, cie, 2, 3, 4, selama 8 jam dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta irji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi setelah acara langsung pulang. Jangan banyak minum es, karena ini panas terik, leher kerongkongan kering. Kalau minum air es nanti radang tenggorokan, flu, batuk. Lalu kemudian nanti setelah pulang jangan langsung mandi. Kenapa? Karena kalau mandi panasnya masuk ke dalam, dinginkan dulu. Maka didinginkan, setelah itu barulah mandi. Tapi jangan dianggek kok ndak mandi-mandi seminggu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit dan sehat semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang sakit gara-gara ini, insya Allah sakitnya akan menghapuskan dosa-dosanya insya Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, galau, sakit, demam, itu semua cara Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dosanya terhapus, tapi utang tidak. Oh, banyak dengan salah paham awak sabi utang dosa antara aku yang sabi pulo utang piutang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama sekolah, poin yang kedua jangan berpecah belah. Kalau mau melihat persatuan antar suku, miniatur Indonesia, segala suku ada orang Jawa, ada orang Jawa juga. Pripun kabare apik. Insyaallah sing melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. Enggak banyak mana dari punya. Ada orang Batak, kali ada orang Batak juga. Batak apa? Itu baswa, tuh. Biar dong. Orang be. Habis boras tinggal cabai. Tidak pernah ada konflik antara orang Minangkabau dengan pendatang yang ada di Sawah Lunto. Betul. Padahal kalau tidak saling mengerti, tidak saling memahami, ini gesekan agama, gesekan suku, multi akan terjadi ledakan besar. Orang Jawa, orang Makassar, orang Banjar, Kalimantan, Papua, agama berbeda, bisa hidup rukun dan damai. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga para ulama. Takbir. Bayangkan kalau orang Batak dengan orang Minang tidak saling memahami. Datang orang Batak ke rumah makan orang Minang, biado. Datang orang Minang, babi nak adu kampiang. Akhirnya mereka bertengkar, berkelahi. Tapi karena mereka merasa kita sudah diikat dengan satu ikatan. Ikatan apa? Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita satu agama, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kaum tua, ada kaum muda, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada orang Perti di Siko. Aduh, ada orang Muhammadiyah, alayaduk, dan kita berbeda dalam beberapa perkara, tapi kita tetap sama. Allahnya satu, qul huwallahu ahad.
nabinya satu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ketika kita mati, kita akan menghadap Allah yang satu, kita akan meminta kepada Dia yang satu. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Pandang ke kanan, ada TNI, ada Pak TNI Provos, ada polisi, ada Satpol PP. Pandang ke kiri, ada polisi, ada tentara. Berapa yang diturunkan untuk mengamankan Abdul Somad? 100 pasukan untuk mengamankan Abdul Somad. Kenapa? Khawatir ada orang gila. Keselamatan Ustadz Abdul Somad di Sawah Lunto mesti terjaga. Jangan sampai ada kecelakaan. Tidak boleh ada satupun rambut Ustadz Somad yang gugur. Maka selama di Sawah Lunto, ampun tidak boleh menggaduh. Keselamatan Ustadz Abdul Somad kalau sampai rusak di Sawah Lunto akan tersebar berita. Kenapa? Ada apa? Ustadz Abdul Somad terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Di mana? Di Sawah Lunto. Buruk nama Sawah Lunto. Maka diamankan ini semua. Ini untuk menjelaskan kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz Somad ini banyak sekali pengawalnya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mengawal ini semuanya mendapatkan amal jariah. Mereka punya istri, punya anak di rumah. Istri mereka adalah istri yang solihah. Mereka punya anak-anaknya adalah mujahid fisabilillah. Mereka pakai seragam tentara, mereka sebagai seragam polisi, TNI, Polri, mereka pakai seragam Satpol PP. Tapi kalau mereka mati, apakah seragamnya dibawa? Mati tetap membawa kain putih, apa malah kain batik? Yang dibawa kain putih. Mentang-mentang bapak kaya, lalu meninggal kain putihnya satu gulungan. Tidak, Pak. Paling banyak 7 gulungan, 7 lapis, minimalis 3 lapis. Jangan ke masjid pakai celana sempit, celana licin, nanti banyak dan masuk ke paret. Ibu-ibu boleh ke masjid, tapi jangan pakai parfum terlampau wangi sampai dicium bau imam mencium bau parfum sampai hilang ayatnya. Ibu-ibu boleh ke masjid. Aslinya bapak yang mengajar di rumah, tapi karena bapak tidak sanggup mendidik di rumah, dia bukan ustadz, dia bukan buya, dia bukan ulama, maka ibu diizinkan pergi ke masjid dengan tetap menjaga dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Hari ini datang ibu-ibu ramai, sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri ibu-ibu lagi. Bapak-bapak hanya sedikit saja, karena memang di akhir zaman perbandingan laki-laki dengan perempuan 50, laki-lakinya 1. Itu maka banyak orang mengatakan di neraka itu paling banyak perempuan, di surga juga paling banyak. Kalau ada orang mengatakan di surga paling banyak perempuan, di dunia paling banyak perempuan, di pengajian ini paling banyak perempuan. Dan ternyata usia perempuan jauh lebih kuat lama daripada laki-laki. Laki-laki kalau sudah ibu tak ada, 2 hari setelah itu dia 2 kemungkinan, kalau tidak mati kawin lagi. Tapi kalau perempuan, dia punya semangat yang kuat. Makanya banyak single parent, ibu-ibu yang membesarkan anaknya sendirian karena dia luar biasa. Pada saat wisuda anaknya, apa kata si ibu dengan bangga? Datang orang bertanya, ini foto wisuda anaknya ya, 1, 2, bapaknya mana bu? Bapak sudah meninggal ketika anak ini dalam kandungan. Lalu ibu membesarkan sendirian, single parent. Tapi walaupun dia tidak berada di tengah kami, seakan-akan dia berada bersama dengan kami. Begitulah ibu-ibu yang luar biasa. Ini adalah emak-emak yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz juga luar biasa, amba bukan luar biasa, biasa di luar. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mesti pendidikan agama. Yang kedua, jaga persatuan, jangan mau diadu domba. Yang ketiga, perempuan. Kenapa perempuan?
sehebat-hebatnya laki-laki ini, sesungguhnya mereka semua adalah dilahirkan oleh, mohon maaf jangan tersinggung, angkat tangan, ada yang dilahirkan bencong? Maka jaga perempuan. Saya laki-laki Pak Ustadz, anak bapak perempuan. Saya laki-laki Pak Ustadz, emak bapak perempuan. Saya laki-laki Pak Ustadz, adik bapak perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, didik dengan baik, kasih makan baik, sekolahkan baik, beri dia kebaikan sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kita laki-laki di luar rumah mencari nafkah, perempuan menjaga anak di rumah. Kira-kira anak ini lebih lama dengan bapak apa dengan ibu? Dengan ibu. Ada bapak-bapak mengatakan anak lebih lama dengan saya Pak Ustaz. Loh, ibunya kemana? Ibunya pergi bolak-balik, nggak pulang-pulang. Lalu bapak, saya adalah persatuan suami takut istri Pak Ustaz. Bapak-bapak yang takut dengan ibu, berbahagialah, berarti bapak sudah selamat dari azab kubur. Kenapa? Tidak diazab lagi karena sudah terlalu azab di dunia. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga perempuan, jaga perempuan. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an ada surat perempuan, tak ada surat laki-laki. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, perempuan. An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara, negeri sawah lunto, tiangnya ini adalah perempuan. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, suami jadi baik, anak-anaknya baik, pemimpin jadi baik. Siapa yang menyuruh anak mengaji? Ibu. Ibu lah yang menyuruh anak mengaji. Ambo mengaji, dibawa ke guru mengaji deh ambo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Iko anak ambo namanya Abdul Somad. Iko bareh sakaliang untuk guru mengaji. Iko minyak lampu. Awak mengaji ke surau di kampung membawa bambu buluh. Dia gi minyak pakai lampu. Mengaji dengan guru pakai lampu teplok. Pulang mengaji kaji tidak dapat bulu hidung hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amak menyerahkan anak ke guru mengaji. Sekarang banyak ibu-ibu sibuk dengan medsos, Facebook, Twitter, Instagram, miligram, kilogram, macam-macam, membuatkan dia lupa mendidik anak-anaknya. Dan itu tidak terjadi di sawah lunto, betul? Itu terjadi di negeri di atas awan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu ini tidak mengaji, ibu-ibu ini memang nonton YouTube, tapi yang ditontonnya di YouTube itu bukan yang macam-macam. Yang dia tonton di YouTube adalah channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Betul? Mudah-mudahan semua paket ibu diberikan balasan kebaikan. Oh, kami tonton ceramah Ustadz Somad itu, follower, viewernya banyak sekali. Berarti duitnya banyak Pak Ustadz. Semua duit yang masuk melalui YouTube itu untuk biaya anak pesantren gratis di pesantren Az-Zahra. Pesantren Az-Zahra itu siapa? Bini ampun. Nyo hafal Quran, dikumpulkan anak-anak baca Quran, makan nyo, pakaian nyo, lalok nyo, asrama nyo, sadonya gratis. Dari mana piti? Ambo bukan orang kayu, ambo nak ada minta-minta ngemis-ngemis. Dari mana? Sado hasil dari kajian-kajian yang dimasukkan ke YouTube itu, maka itu dibalikan untuk keperluan santri. Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, datang ke Riau, datang ke Pekanbaru, singgah mampir ke pesantren Az-Zahra, menengok anak-anak menghafal Quran, padusi sadonya. Dan laki-laki indak diterima. Ado di tampek lain, nama pesantrennya Nurul Azhar. Kawan-kawan ambo juga dari alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Supaya apa? Ambo ingin perempuan melahirkan anak, anaknya menjadi soleh karena ibunya solihah, anaknya jadi pemimpin masa depan. Kami adalah masa lalu, betul? Yang masa depan itu hubungan kita, Beb. Kami pernah minum khamar, kami pernah buat dosa, kami pernah berzina, kami pernah mabuk, kami pernah korupsi, kami pernah jahat. Siapa yang tak pernah punya masa lalu?
Nabi Adam pun berdosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati pohon kuldi, fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahumus syaitan. Dia digoda setan. Tapi Allah menyelamatkan, dia bertaubat dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ada orang nama doa aku dalam hati, tidak ada suaranya, bibirnya saja yang bergerak. Ada puluh orang yang berdoa, ada suaranya pelan, Rabbana zalamna anfusana. Ditanya dek kawan sebelah, mana menangis gaji tiku balik halun cair. Ada orang mendoa aku pakai lagu pula, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ada puluh orang berdoa, indah ada basuara, indah ada lagu, bibirnya tidak bergerak, mulutnya niang sih. Ditanya deh kawan, apa yang ku doakan tadi? Ya Allah, rasanya tak perlu ku sebutkan apa yang ku mau, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik dalam hatimu, yang berkata-kata dalam pikiranmu. Allah tahu berapa daun yang jatuh, berapa bumi yang basah, berapa tetes puluh keringat, berapa detak jantung. Semua dalam pengetahuan Allah. Maka serahkan kepada Allah. Setelah kita berbuat, la haula wala quwata illa billah. Seperti panitia tabligh akbar sawah lunto yang tawakal kepada Allah. Mereka pasang pentas, mereka pasang umbul-umbul, mereka pasang baleho, mereka minta jamaah datang. Setelah itu mereka minta kepada Allah, bukan minta kepada pawang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin selama beberapa hari ini yang paling khusyuk doanya adalah panitia. Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Jangan sampai hujan ya Allah. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad ya Allah sampai tanggal 2 Juli. Setelah itu terserah ya Allah. Mau sakit-sakit lainnya, mau mati-mati lainnya, yang penting selesai acara kami ya Allah. Hidup ini jangan terlalu dipikirkan, karena dunia ini terlalu besar, masalah terlalu banyak. Kalau pikiran kita banyak, nanti detak jantung kita tak normal. Kalau detak jantung tak normal, semuanya naik ke atas. Diabetes meletus, jantung koroner, gula darah. Yang turun cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Makanya tak selesai dengan pikiran, banyak-banyak berzikir. Setelah berusaha, berikhtiar, sekolahkan anak, cari makan yang halal, berpikir yang baik-baik, berpikir baik, merenung baik, bicara baik, beramal baik. Setelah itu serahkan kepada Allah. Haji Idris minta Ustaz Somad maju jadi imam, ambo musafir, maka imam tetap maju jadi imam. Setelah itu ambo sholat asar jamak takdim, asarnya ditarik ke zuhur, lalu kemudian setelah itu bertasbih subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kenapa kita katakan maha suci Allah? Sebab ada orang yang tidak mensucikan Allah. Aku sholat, aku pengajian, aku puasa, kenapa rezekiku tak lancar, kenapa aku susah? Tetanggaku tak sholat, dia tak puasa, dia jahat, pelakor. Kenapa badannya sehat, kenapa dia lebih cantik? Dia lebih cantik karena bedaknya lebih mahal. Engkau cantik bukan karena bedakmu, engkau cantik karena bekas wudhumu, betul? Karena bekas tahajudmu, betul? Tapi jangan terlalu angkuh dan sombong, riak, nanti ditanya di orang, cantik abana, ini bekas wudhu. Oh, jadi kamu anggap kami kok sadonya tayamum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, pasti ada perempuan yang luar biasa. Di sini ada Pak Wakil Wali Kota, pasti ada Ibu Wakil Wali Kota yang luar biasa. Di sini ada pemerintahan Kota Sawah Lunto, ada perempuan yang mengatur segalanya, Ibu Sekda.
maka kalau tidak ada perempuan, dunia ini sepi dan hampa. Hidup nggak rame tanpamu, Beb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang nyabi amin, yang alun babini saja. Iku anak latigo amin. Nyo ndak tahu bininya sedang streaming dari situ. Pulang habis biru-biru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekolahkan anak sekolah agama. Oh, jadi kalau anak kami sekolah agama, nanti siapa yang jadi dokter spesialis? Siapa yang jadi lembaga bantuan hukum SHMH? Siapa yang jadi pakar ekonomi? Siapa yang jadi SE? Siapa yang sarjana pertanian? Yang ambo makaswi sekolah agama tuh cuma ampe TK, SD, SMP, SMA. Adapun dia mau kuliah, silakan sejauh mata memandang. Kamu mau kuliah di mana, Nak? Saya mau ngambil fakultas pertambangan. Kenapa ngambil pertambangan? Saya mau menambang. Nambang apa? Membawa oto. Itu bukan tambang. Tambang batu bara, tambang ame, tambang nikel. Sebab kalau kita tidak punya SDM sarjana, nanti akan diimpor dari luar negeri. Mereka curang karena mereka tidak punya ikatan emosional. Kita cinta dengan negeri ini. Kenapa? Ini adalah ranah Minang Bumi, Minangkabau yang diperjuangkan oleh para pejuang pahlawan. Mereka meregang nyawa untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan kita bukan hadiah dari Belanda. Betul?